kita, tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz, mengingatkan kita betapa kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Tapi tentu ba'da Ramadan ini bagian dari ujian kita. Maka sesungguhnya Ramadan itu adalah batu loncatan sebenarnya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu realisasinya, aplikasinya adalah ba'da Ramadan. Sejauh mana apa yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan, tentu dengan kondisi situasi yang diciptakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kondisi semua kehidupan kita yang lebih baik, maka pada hakikatnya itu akan kita laksanakan 11 bulan kemudian. Betapa bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai hubungan kekuatan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus terbawa. Karena kita diminta dalam Islam yang sering kita bawakan ayatnya untuk senantiasa istiqamah ada di dalam nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Bahwa nilai-nilai istiqamah ada di atas dalam Islam, ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam ketentuan-ketentuan syariat dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Ini menjadi bagian yang dituntut dalam keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian harus dipahami bersama bahwa ketika kita tidak ada di dalam Islam, tidak istiqamah di atas jalan iman, di atas syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya kita sedang ada di langkah-langkah syaitan. Itu satu kepastian dalam kehidupan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jika kita tidak terus istiqamah di atas syariat agama Allah, pasti kita ada di dalam khutwah-khutwah syaitan. Dan waktu sebelum Ramadan kemarin kita katakan kita tinggal memilih, kita mau ada dalam aturan-aturan Allah, istiqamah di atas syariat agamanya, atau kita pilih rela diatur oleh syaitan yang menjadi musuh kita. Maka ayat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innahu lakum aduwwun mubin. Kalau kita bicara adu, musuh, ini yang musuh sejati kita. Musuh di mana ketika kita meminta istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Berapa kali kita minta jalan siratal mustaqim untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami di atas jalan siratal mustaqim. Makna siratal mustaqim di atas Islam, di atas kitabullah, di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini jalan siratal mustaqim yang kita minta. Di sisi lain, kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kondisi musuh kita yang menginginkan menjauhkan kita dari jalan siratal mustaqim. Coba dilihat ayatnya, yang punya HP coba dilihat. Di ayat ke-16 dan 17, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat jelas menceritakan bagaimana syaitan, iblis yang menjadi ru'us, menjadi pemimpin para syaitan untuk menjauhkan manusia dari jalan siratal mustaqim. Qala fa bi izzatika, bahkan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa bima aghwaytani,
la'aqudannahum siratakal mustaqim. Ya. Setan mengatakan, iblis mengatakan, karena engkau telah mengatakan aku tersesat, maka la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan aku duduki jalanmu yang lurus. Yang tadi kita minta 17 kali, setiap hari, setiap malam tidak kurang. Kalau ditambah salat duha, salat malam, salat rawatib, ya, salat sunnah lainnya, berapa kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa penting siratal mustaqim? Kenapa kita harus istiqamah di atas jalan siratal mustaqim? Kenapa kita harus istiqamah di atas syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena inilah jalan keselamatan kita, jalan keamanan kita, jalan kebahagiaan kita, jalan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita mulai dari kehidupan di dunia ini dan berujung ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang jika kita salah dalam meniti jalan kehidupan ini, maka akan nyasar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, istiqamah di atas jalan siratal mustaqim. Betapa ini penting, betapa ini sangat urgent dalam kehidupan kita. Betapa kalau kita tidak ada di atas jalan agama Allah, tidak ada di atas jalan siratal mustaqim, pasti kita akan ada di dalam khutwah-khutwah syaitan. Tadi dikatakan, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin." Bersumpah di hadapan Rabbul Alamin, mengatakan bahwa dia akan menyesatkan Adam dan keturunannya dari jalan siratal mustaqim, dari jalan kebahagiaan mereka, dari jalan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturannya dalam kehidupan dunia ini hingga jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan dalam surat Hud, dikatakan inna rabbi ala siratil mustaqim. Sungguhnya Rabbmu ada di atas siratal mustaqim. Nanti dilihat tafsirnya ya, bagaimana makna Allah ada di atas siratal mustaqim. Dibaca, ini sangat menarik sekali. Ini kisah tentang bagaimana seorang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa inilah jalan keselamatannya, jalan kebahagiaannya, jalan di mana dia akan mendapatkan keamanan, ketenangan dalam kehidupan fid dunya wa fil qabr wa fil mahsyar wa fil jannah, nanti di akhir. Dan kehidupan kita 70, 60, 70 tahun dalam kehidupan dunia ini, inilah penentunya. Bagaimana seorang mendapatkan keamanan dan kebaikan di alam kuburnya? Berapa tahun Pak? Di alam kubur nanti? Allahu Akbar. Kalau di alam dunia ini cuma 60-70 tahun. Dikatakan akmaru ummati baina sittin ila sab'in. Wa umur umatku, kata Rasulullah SAW, di rentang antara 60-70 tahun. Wa qalilun, ya, dan sedikit sekali yang melampaui. Dan kita lihat itu dalam kehidupan hari-hari kita, dalam kehidupan dunia ini. Kita dapati semua orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, kerabat kita, tetangga, teman kita sudah mendahului. Dan ada yang sukses di atas Islam dalam kehidupannya, dan banyak juga yang dalam keadaan kita tidak mengerti kondisinya.
Dan berapa banyak orang yang wafat meninggalkan dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah tahu konsekuensinya masing-masing. Maka ketika kita mengatakan bahwa kita harus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syaitan akan mengganggu kita, bahkan dikatakan min baini aidihim summa la'atiyannahum, akan kami datangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aimanihim, dari arah kanan dan kiri, wa an sama'ilihim, semua jalan didatangi. Yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dinukilkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, coba nanti dilihat gitu ya, makna tentang min baini aidihim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan usyakikuhum fi akhiratihim, akan kami ragukan mereka Adam dan keturunannya tentang akhirat mereka. Betapa hari ini kita lihat, Bapak Ibu sekalian, jangankan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka yang beriman kepada Allah, mengakui risalah Nabi Muhammad SAW, betapa banyak yang tertipu lalai dengan kehidupan akhirat. Buktinya mana? Buktinya tidak mempersiapkan apa yang akan mereka hadapi nanti. Mereka tidak peduli tentang kehidupan akhirat. Yang mereka tahu kehidupan itu hari ini, bahkan masa depannya hanya diukur 10-20 tahun ke depan. Padahal mereka telah beriman kepada Allah, bahkan mereka harus beriman terhadap rukun-rukunnya. Yang salah satunya adalah rukun terakhir, adalah rukun iman kepada akhirat, hari akhir. Beriman bagaimana ba'da kehidupan dunia ini, bahwa setelah itu kita akan memasuki alam kubur, dan betapa setelah itu kehidupannya semuanya adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi kecuali kita beriman kepada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita meniti jalan Shiratal Mustaqim, kecuali kita harus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Islam, di jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini konsekuensi. Dan ketika kita bicara istiqamah, bicara tentang bagaimana seharusnya kita meniti jalan kehidupan ini, adalah pilihan yang terbaik buat kita. Ini bukan pilihan asal-asalan, bukan pilihan yang penting, bukan. Tapi ini pilihan yang wajib harus kita pilih. Kalau tidak, pasti akan ada dalam kesengsaraan, dan pasti akan ada dalam khutbah-khutbah musuh kita semua. Sederhana sekali. Bapak Ibu silakan melaksanakan satu kehidupan dalam kehidupan kita di dunia ini. Silakan pilih. Apakah ikut jalan agama Allah atau ikut khutbah-khutbah syaitan? Bapak Ibu setiap hari makan, minum benar? Bagaimana syariatnya? Bapak Ibu menutup aurat atau tidak menutup aurat dengan pakaiannya? Itu jalan Allah, dan selebihnya jalan syaitan. Bapak Ibu melaksanakan aktivitas kehidupan, bahkan sampai kepada tidur yang setiap hari menjadi rutinitas. Silakan pilih, apakah tidur di atas syariat agama Allah atau tidur serampangan seenak kita. Dan pastinya adalah khutbah syaitan. Karena selain Islam pasti jahiliyah. Selain iman, jalan Allah pasti jalan syaitan. Begitu yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang tafsir dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu
wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Yang demikian adalah jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan dan menggambar satu garis lurus di tanah dan mengatakan hada sabilullah. Ini jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membuat garis di kiri dan kanannya dan mengatakan hadhis subul. Dan setiap jalan ini adalah subul. Dan setiap subul jalan-jalan itu ada syaitan yang menyerunya. Maka jalan Allah yang dikatakan siratal mustaqim, yang kita harus tegak lurus istiqamah di atas agama itu, di atas syariat itu, adalah satu jalan keselamatan buat kita, karena selebihnya jalan-jalan lain adalah jalan-jalan syaitan. Yang dikatakan tadi, makanya dalam kalimatnya dalam surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutwat. Di dalam ayat 153 tadi surat Al-An'am dikatakan subul, jalan-jalan. Sedangkan jalan Allah Subhanahu wa taala ada jalan siratal mustaqim. Maka ketika seorang istiqamah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus kita istiqamahkan? Bagaimana seorang istiqamah? Ketika bicara tentang istiqamah, para ulama menyebutkan banyak poin. Tapi intinya adalah bagaimana seorang itu sabar, tetap ada di jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan hanya hubungan tentang ubudiyah saja kepada Allah semata, tapi semua kehidupan kita yang diminta oleh Allah tadi dalam syariat agamanya. Bukan cuma sekedar salat, saum, haji, bukan cuma perkara-perkara yang terkait dengan Allah langsung, tapi semua kehidupan kita diminta Islam. Sampai tadi dikatakan bagaimana cara kita masuk kamar kecil, keluar kamar kecil saja diminta bagaimana kita diperintah dalam Islam. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berteman, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersosial di masyarakat, bagaimana kita berpolitik, berekonomi, semuanya diminta Islam. Diminta bagaimana syariat agama Allah diterapkan dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi hubungan kita dalam kehidupan 24 jam. Kita diminta istiqamah di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjelaskan tentang makna istiqamah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan ayyasbutal insan ala syariatillah kama amara Allah. Ya. Beliau katakan bahwa yang disebut istiqamah adalah bagaimana seseorang itu sabar, seorang itu tetap di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan. Jadi ketika seorang istiqamah sekarang menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupannya, itulah makna istiqamah pada hakikatnya. Jadi ketika kita tetap ada dalam syariat agama Allah, dan tentu yang menjadi perhatian buat kita adalah sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan, sebagai guidance untuk kita mencapai Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhaan dan jannahnya. Itulah bagaimana kita terus istiqamah di atas itu. Sampai dikatakan setiap nasihat oleh para dai, oleh para ustaz, oleh para kiai, dikatakan
dibawakan tentang nasihat bagaimana seorang harus bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi istiqamah itu mulai bagaimana kita melaksanakan syariat agama Allah sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita. Sampai di mana Allah Subhanahu wa taala mencukupkan usia dan rezeki kita semua. Sampai datang ajal. Bagaimana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas syariatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah maknanya ketika seorang istiqamah, dan ini adalah perjuangan tadi, bukan cuma sesuatu hal yang secara takdir kauninya diterima begitu saja, tidak, tapi bagaimana kita usahakan. Sampai kapan? Kalau kita melihat perintah Allah Subhanahu wa taala tentang istiqamah, aplikasinya itu semuanya menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita diminta usaha untuk ada dalam istiqamah tersebut. Jadi perintah istiqamah itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di banyak ayat itu semuanya memerintahkan kepada kita untuk tetap sabar, untuk tetap ada di atas agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan. Dalam surat Hud ayat 120 Allah berfirman, lagi-lagi akal. Istiqamalah Anda sebagaimana diperintahkan. Dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya dan kepada manusia secara keseluruhan, yakni Islam. Inilah bagaimana kita melaksanakan itu semua. Tentu semaksimal istitaah kita masing-masing, tapi itu penuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh kepada hal-hal yang kita harus usahakan dengan baik. Dan kita datang ke tempat ini, kita terus berada di atas jamaah bersama-sama. Ini dalam rangka itu. Ya pada intinya. Karena setiap kita sulit akan istiqamah kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Kita katakan tadi musuhnya terlalu banyak. Bahkan tadi dikatakan datang dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Dari arah depan digagalkan kita tentang akhirat, di arah belakang ditarget kita tentang dunia. Uraqibuhum fid dunyahum, ditarget bagaimana dunia itu menarik kehidupan kita. Ya, sampai ketika seorang mau ngaji saja, mau datang ke tempat halaqah zikir atau halaqah ilmu, itu seringkali dibentur-benturkan dengan kehidupan dunianya. Bagaimana di arah kanan seorang digemarkan, dilupakan, disamarkan tentang perkara akhirat, perkara agamanya. Kalau udah urusan agama, seorang biasanya jauh. Dan di arah kiri bagaimana syaitan itu senantiasa memberikan kesemangatan kita untuk berbuat kemaksiatan. Itu yang dijelaskan Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tarikan syaitan agar kita tetap jauh dari jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa istiqamah? Yang salah satu bagian poin terpenting dari istiqamah adalah bagaimana seorang itu bisa berjamaah bersama-sama di dalam semua kehidupannya. Sebab jalan, makanya ketika seorang safar saja, ya kalau perintah safar itu, makanya Rasulullah katakan ketika seorang safar, berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik daripada berdua, dan lebih banyak lebih baik. Karena seorang yang berjalan sendirian
itu akan lebih mudah untuk melakukan maksiat daripada dia bersemangat dengan teman-temannya yang sejalan. Makanya tidak heran kalau kita sering mendengar sabda Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ma'adini khalil. Ya. Agama seorang itu amat sangat tergantung dengan teman seiringnya, teman sejalannya. Kalau teman-teman seiring sejalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqamah, maka pasti dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Begitu sebaliknya. Maka seorang atau kita berjamaah bukanlah dalam rangka untuk menutup diri dari yang lain. Justru kita sedang membentengi diri kita dari keterjatuhan dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ke jalannya apa? Ke khutwah syaitan. Itu salah satu tentu ya. Ketika kita mengatakan bagaimana kita istiqamah, para ulama banyak mengatakan tentang hal itu. Salah satunya adalah bagaimana kita berkomunitas, berteman, ya, bersama-sama dengan orang-orang saleh, bukan rangka dalam rangka membatasi diri hanya 5, 6, 10 orang, bukan. Tapi silakan siapapun yang mau bergabung ke dalam komunitas itu untuk sama-sama meniti jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkomunitas bersama-sama dengan teman-teman yang saleh bukan dalam rangka ta'assub untuk kepentingan dunia, bukan. Tapi kita bersama-sama untuk memudahkan diri kita dalam beristiqamah di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Kita pahami dengan baik bahwa inilah bagian dari bagaimana seorang bisa istiqamah di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang bagaimana pertemanan, ya, yang akan membuahkan keberhasilan. Di hari di mana kata Allah Subhanahu wa taala semua pertemanan akan saling jadi musuh satu dengan yang lain. Al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduh. Jadi musuh. Banyak banget tetangga. Istri sama suaminya bisa jadi musuh nanti di hadapan Allah. Orang tua dengan anaknya bisa saling menuduh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antar keluarga, antar teman, antar siapapun pasti itu akan terjadi saling bantah di hadapan Allah Rabbul Alamin illal muttaqin. Kecuali hubungan yang didasarkan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk bertakwa, untuk istiqamah, itu perintah Allah untuk pribadi, keluarga, jamaah, semuanya. Maka berjamaah bersama-sama meniti jalan agama Allah Subhanahu wa taala adalah bagian terpenting untuk seorang bisa istiqamah di jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu poinnya, kenapa orang harus bersama-sama dengan teman-teman seiring sejalan. Bukan cuma atas dasar asabiyah keduniaannya, bukan. Tapi atas dasar bagaimana dia ingin selamat dari khutwah-khutwah syaitan. Bagaimana dia harus selamat dari jalan-jalan yang akan menjauhkan dia dari jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah kita dalam keluarga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kan perintahnya itu. Bagaimana di keluarga kita diperintahkan untuk supaya kita tidak saling bantah nanti di hadapan Allah, bisa menjaga masing-masing. Nggak ada jalannya kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan untuk bertakwa bagaimana seorang membina diri dan keluarganya di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Betapa sulit dan bagaimana seorang keluarga bisa istiqamah jika salah satu di antara anggota keluarganya jauh dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala atau belum mengenal agama Allah Subhanahu wa taala.
Itu kita rasakan. Kita berkeluarga besar pun gitu. Masih dapati paman kita, masih dapati bibi kita, masih dapati kerabat-kerabat kita yang masih jauh dari petunjuk agama Allah. Dan bagaimana kalau kita berkumpul bersama mereka? Itu terasa, gitu kan? Terasa sekali. Lebih-lebih bagaimana bertetangga, bermasyarakat, ya. Kalau tidak dinaungi oleh agama Allah, syariat agama Allah, pasti kita akan sulit menegakkan keistiqomahan. Bagaimana kita menjalankan agama Allah sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita, dan itu adalah jalan keselamatan kita, jalan kebahagiaan kita. Itu jalan kebaikan kita. Bukan untuk siapapun ketika seorang beristiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau beristiqamah, mau terus melaksanakan bagaimana kondisi kita dalam Ramadan kemarin dan terbawa sampai kehidupan setelahnya, dan itulah siklus kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita ditemukan dalam Ramadan yang akan datang terus naik, gitu ya. Bertambah keimanan seorang, itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita semua. Tapi dengan usaha yang harus maksimal dan optimal yang dilaksanakan oleh setiap kita. Apa saja? Mungkin diringkas, karena tadi kita sampai 10:30, ya. 2 menit lagi Pak. Ada yang pertama adalah kita berdoa bagaimana seorang beristiqamah untuk senantiasa ada di dalam syariat agama Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering mengatakan kita meminta doa. Dan doa yang sering kita ucapkan, makanya ketika kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ini benar-benar harus dimaknai penting sekali. Ya Allah, takkan kami, rezekikan kami ada di atas siratal mustaqim, ada di atas Islam, ada di atas jalan agama Allah, di atas syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dilihat nanti makna tentang siratal mustaqim, tafsirnya. Itu doa, ya. Maka dan tentu doa-doa di setiap munajat kita, ya. Maka Rasulullah seringkali mengajarkan kita tentang doa untuk istiqamah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Doa untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau jika seorang pemimpin, ya, teladan kita semua, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa keistiqamahan. Lalu bagaimana kebutuhannya atas kita semua? Maka jangan pernah meninggalkan doa ini. Kalau yang belum hafal dihafalkan, kalau yang sudah hafal diamalkan, dibaca. Di setiap doa kita munajat kepada Allah, baca doa ini. Minta agar kita diistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku dalam agamamu, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama berdoa. Yang kedua, tentu bagaimana kita bisa istiqamah di atas agama Allah. Penting bagaimana kita mempunyai ilmu, belajar. Tidak mungkin seorang bisa istiqamah kecuali dia punya ilmu tentang bagaimana dia harus istiqamah. Dan ketika istiqamah itu adalah menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu tadi dikatakan poin di mana syaitan menjauhkan kita dari arah kanan, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi adalah dijauhkan kita dari memahami agama Islam. Diberikan subhat, usabbihukum,
fi dinikum. Jadi ditasbih, diragukan dan disamarkan kita tentang urusan agama. Jika bicara tentang agama, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengenal agamanya, bahkan kita katakan naudzubillah min dzalik, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kita juga di sisi lain melaksanakan pembatal. Betapa banyak orang mengatakan dirinya iman kepada Allah, tidak salat. Bagaimana dia bisa mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Bahkan tadi dikatakan poin yang sangat penting dalam keimanan, keislamannya, memberikan hak-hak ketauhidan kepada Allah tidak mampu diberikan dengan sebab tadi menjalankan pembatal. Ini terjadi. Maka berilmu, belajar, menuntut ilmu dikatakan dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran kewajiban setiap seorang muslim. Yang masyhur hadisnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu menjadi kewajiban atas setiap kita. Maka masing-masing dari kita untuk bisa istiqamah harus rajin dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan sarana menuntut ilmu itu sudah mudah sekali. Ya, seorang datang ke pengajian, kalau tidak punya waktu, banyak wasilah yang bisa menyampaikan dia kepada ilmu pengetahuan. Cuma masalahnya dia punya niat tidak untuk memperbaiki dirinya. Ini kan poinnya tadi ya, kenapa kita harus bersama-sama berjamaah. Karena kesendirian itu berat. Berapa banyak bapak dan ibu membuka HP, mana yang lebih banyak dibaca? WA atau tafsir? Padahal buku-buku tafsir yang bahasa Arab, bahasa Indonesia itu banyak sekali. Ya kan? Mana yang kita banyak baca? Berita atau ilmu pengetahuan tentang agama kita? Itu kan poinnya buat kita sendiri. Bagaimana setiap hari ada nggak terusik? Bagaimana kita memahami agama kita? Ketika mendengar satu ayat yang belum kita pahami, coba apa sih maknanya? Apa sih makna qul huwallahu ahad? Allahus samad. Ahad dalam apanya? Esa dalam apanya Allah itu? Esa di mananya Allah? Ya. Zatnya, kekuasaannya, hukum-hukumnya atau apanya? Coba dibaca, direnungi gitu ya, dan dicari tahu oleh kita semua. Yang ringan mulai dari tadi hal-hal yang setiap hari kita dapati. Tadi kita katakan bagaimana kita bicara, meminta ihdinas siratal mustaqim. Apa sih makna siratal mustaqim? Jalan yang lurus, ya jalan yang lurus itu apa? Maknanya apa? Ya, apa yang dikatakan oleh para ulama tentang makna itu? Dibaca, dicari tahu. Tadi salah satunya selain pengajian, bacaan kita, tontonan kita, YouTube, ya, Ustadz apa saja, Anda bisa lihat. Tinggal bagaimana menyeleksi, bagaimana ini informasinya benar, akurat dan bisa dipercaya. Dan harus punya ilmu tentang itu. Kalau enggak bahaya juga. Ya, semuanya didengar akhirnya. Semuanya sebab bisa bicara di situ siapa saja. Jadi ada ilmunya. Maka ilmu menjadi satu hal yang harus ada ketika seorang mau istiqamah di atas syariat agama Allah. Karena tadi perintahnya apa? Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana Anda diperintah. Dan agama ini perintah Allah, baik itu perintah untuk dilaksanakan menjadi kewajiban atau perintah untuk kita tinggalkan yang merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu saja. Dua perintahnya. Makanya ketika bicara ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya perintah untuk kita kerjakan atau perintah untuk kita tinggalkan. Jauhi.
Lihat ayatnya tentang ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, kerjakan salat, laksanakan puasa, haji, segala macam, itu perintahnya. Jauhi perzinahan, jauhi minum-minuman keras, jauhi hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa, berilmu, yang ketiga beramal. Karena ilmu dan amal ini seperti dua sisi mata uang yang harus ada. Seorang yang berilmu tanpa amal maghdub alaihim. Maka ketika kita bicara tentang ihdinas siratal mustaqim, dikatakan apa selanjutnya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yakni jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka. Siapa itu? Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 69 tafsirnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa ulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Terus setelahnya apa? Ghairil maghdub, bukannya jalan orang-orang yang dimurkai. Para ulama mengatakan jalannya orang-orang yang dimurkai adalah orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Dan dikatakan seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengenal daripada anak-anak mereka sendiri yang akan lahir. Cirinya, fisiknya, namanya, semuanya ada dalam kitab mereka. Tapi mereka datang tidak diamalkan apa yang mereka ilmui. Yang kedua, waladhalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang yang beramal tanpa ilmu. Maka jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan, orang-orang yang berilmu dan melaksanakan amalnya. Orang-orang yang beramal di atas ilmu pengetahuan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Jadi seorang beribadah kepada Allah, seorang bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala di atas iman, amal dan ilmu. Tidak bisa seorang itu akan istiqamah di atas agama Allah ketika dia tidak berilmu dan beramal. Maka dia mengamalkan apa yang sudah diilmui dan amalnya di atas keilmuan, di atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat tadi yang sudah disebutkan, yakni mujalatus salihin. Berteman dengan orang-orang saleh. Berteman, berkomunitas dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah, bersama-sama bergandengan tangan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berjamaah dalam kehidupan di dunia ini bukan dalam rangka ta'assub keduniaan tadi. Bukan karena organisasinya apa, bukan karena siapa ustadznya, bukan karena dari mana sukunya, bukan dari mana negaranya, bukan. Yang jadi pegangan dia adalah bagaimana agama meniti dan memerintahkannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama-sama itu dalam rangka mentaati Allah. Bagaimana mereka membangun keistiqamahan bersama-sama untuk ada tetap istiqamah di jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berteman, berkomunitas bersama-sama dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala satu kemestian di tengah kehidupan hari ini yang begitu dahsyat. Ya. Bapak-bapak nggak usah jauh-jauh. Keluar dari majelis ini, hidup di rumah, apalagi sampai kepada di rumah, di kerjaannya masing-masing besok. Itu keimanan kita nggak seperti hari ini. Dan itu terjadi bukan cuma kepada kita, bahkan kepada
masyarakat terbaik dalam Islam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana seorang sahabat Hanzalah berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, munafik Hanzalah. Kenapa munafik? Karena ketika di hadapan Rasulullah SAW imannya naik, dan ketika pulang ke rumah bersama keluarganya dirasakan turun. Dan itu kehidupan kita semua. Kita rasakan bagaimana ketika seorang keluar dari majelis, seorang keluar dari ingatan-ingatan bagaimana ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis dibacakan dalam kehidupannya, dalam kehidupan hari-harinya, dia dapati bagaimana lupa. Dan kemudian datang lagi, diingatkan lagi, bersama lagi, diingatkan lagi. Begitu kehidupan kita semuanya, tanpa terkecuali. Maka kita butuh kebersamaan itu untuk saling apa? Tadi, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk saling mengingatkan, untuk saling bagaimana kita memberikan motivasi bahwa kita harus istiqamah di atas syariat agama Allah bersama-sama. Bahwa kita harus bersama dalam ketaatan untuk menuju kemaslahatan kehidupan dunia kita, alam kubur nanti, pada mahsyar kelak, dan sampai di mana Allah mengatakan bahwa Allah akan ditemui seorang di jannahnya nanti. Itulah keistiqomahan yang dituntut oleh Allah dalam kehidupan kita. Bukan cuma Ramadan kemarin. Ramadan itu hanya batu loncatan bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita setelahnya. Maka dari itu, setiap kita harus berusaha untuk itu. Harus, karena ini jalan tadi kita katakan, jalan keselamatan kita, jalan kebaikan kita. Dan ketika kita tidak ada di jalan itu, kitalah yang rugi. Bukan siapa-siapa. Ya, bukan teman kita, bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing sendiri yang akan merasakan kerugian. Dan untuk itu, 4 poin tadi, apa saja? Berdoa, karena doa ditempatkan di awal. Yang biasanya kalau di doa di akhir itu biasanya orang putus asa. Segala usahanya sudah maksimal tapi belum berhasil, berdoa deh. Karena doa itu di awal sampai akhir, karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kerjakan setiap saat, setiap waktu, sampai datang waktu di mana kita akan pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat, dan semuanya yang tadi kita katakan itu proses itu. Bagaimana seorang berdoa di setiap waktu, bagaimana seorang terus senantiasa belajar dalam meningkatkan ilmu dia, kafaah, kemampuan dia. Yang ketiga, bagaimana ilmu itu bisa meresap menjadi berbuah dengan amal saleh. Dan itu semuanya dalam kehidupan siapapun yang berilmu, dia harus beramal. Dan siapapun yang beramal harus di atas ilmu. Maka siapapun yang beramal tanpa ilmu akan tersesat jalannya. Atau siapapun yang berilmu tanpa amal akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan kita, jalan siratal mustaqim. Dan bagaimana seterusnya itu kita bergandengan tangan bersama-sama untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan ini begitu dahsyat, ya, tarikan-tarikan syaitan dengan beragam kehidupan dunia ini yang tadi dikatakan dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri begitu dahsyat. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah jalan di mana kita akan bersama-sama mentaatinya dan bagaimana kita bisa istiqamah bersama-sama. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqamahan sampai datang ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin, al-maut. Ketika seorang datang, sukses dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas syariatnya sebagaimana yang diperintahkan, dan semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi motivasi buat diri anak pribadi
dari buat jamaah semua ibu bapak sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beristiqamah sampai akhir hidup. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.